Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ariska Putri dengan NIM 2130603196, kelas SPS 5, Prodi Perbankan Syariah. Dosen pengampu Ibu Sri Delasmi Jayanti, MACC AK AC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Untuk itu, marilah kita lihat video yang satu ini. Perusahaan dagang itu apa sih? Pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu. Selanjutnya, aktivitas perusahaan dagang terdiri dari 4, yaitu pembelian barang, pengeluaran kas, penjualan barang, dan penerimaan kas. Ciri-ciri perusahaan dagang: yang pertama, membeli barang dagangan untuk dijual kembali. Yang kedua, barang yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu. Yang ketiga, pendapatan diperoleh dari transaksi penjualan dan pembelian. Yang keempat, biaya untuk memperoleh barang dagang dilaporkan sebagai HPP. Yang kelima, barang yang belum dijual disebut persediaan barang dagang dan termasuk ke dalam aset lancar. Yang terakhir yaitu produknya berwujud atau tangible. Selanjutnya, jenis-jenis akun perusahaan dagang terbagi menjadi 8. Yang pertama, akun pembelian. Di akun pembelian ini digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan. Yang kedua, akun penjualan. Akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang dagangan perusahaan. Yang ketiga, akun persediaan. Di akun persediaan ini menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan. Digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai. Yang kelima, potongan penjualan. Digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangannya yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggannya. Yang keenam, akun rektur penjualan. Akun rektur penjualan digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena ada ketidaksesuaian pesanan. Yang ketujuh, akun potongan pembelian. Digunakan untuk menampung sejumlah diskon yang diberikan oleh pihak produsen atau supplier kepada pihak pembeli karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu beban pemasaran. Beban pemasaran digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen. Baiklah, itulah ciri-ciri dari perusahaan dagang. Selanjutnya, yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain: yang pertama, distributor; yang kedua, agen tunggal; yang ketiga, pengecer; yang keempat, toko swalayan; yang kelima, toko serba ada; keenam, pusat barang-barang grosir. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang adalah memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual. Tidak melakukan proses produksi barang. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan, dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harta pokok, penjualan dan
laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Selanjutnya, jurnal perusahaan dagang. Yang pertama, jurnal khusus penjualan. Jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Untuk jurnal penjualan, bisa kita lihat tabel jurnal di bawah ini. Yang pojok sebelah kiri, tanggal, selanjutnya nomor bukti, selanjutnya debitur, kemudian ref, syarat pembayaran, dan yang terakhir piutang dengan kode D, penjualan dengan kode K. Selanjutnya jurnal pembelian. Jurnal pembelian yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian, baik pembelian barang dagangan maupun pembelian aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit. Untuk jurnal pembelian, bisa kita lihat tabel jurnal di bawah ini. Yang pojok sebelah kiri, tanggal, kemudian keterangan, kemudian lagi syarat pembayaran, ref, akun yang didebit terdiri dari pembelian, pendapatan, serba-serbi terdiri dari ref, akun jumlah, yang terakhir kredit utang usaha. Selanjutnya, jurnal khusus penerimaan kas. Setiap transaksi yang dicatat pada jurnal penerimaan kas berupa transaksi yang dilakukan secara tunai. Untuk jurnal penerimaan kas bisa kita lihat tabel jurnal di bawah ini. Yang kolom sebelah kiri paling pertama, tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, akun yang didebit terdiri dari kas, pot penjual. Akun yang dikredit terdiri dari piutang dagang, penjual, dan serba-serbi. Yang terakhir yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Di jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas perusahaan. Untuk jurnal pengeluaran kas bisa kita lihat tabel jurnal di bawah ini. Yang pertama yaitu tanggal, selanjutnya nomor bukti, selanjutnya keterangan, ref, kemudian akun yang didebit terdiri dari pembelian dan utang dagang. Akun yang dikredit terdiri dari serba-serbi, akun jumlah, kas, dan pot pembelian. Baiklah, kesimpulan dari perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang tanpa harus mengubah atau mengelola barang tersebut. Kemudian, cara membeli barang tersebut yaitu dengan transaksi tunai atau kredit. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.